Aduh. Cek, cek, 1, 2, 3. Cek, cek, Mbak Rika. Dengaran nggak suara saya? Halo? Ada, Pak. Oke. Ada masuk suaranya. Oke. Pada ngapain ini? Gimana, Di Pak? rumah? Di rumah? Iya, apa? di rumah. Di rumah. Bentar, Pak, aku lagi milih background. Rumahnya Bandung Kota berarti ya? Di mana? Iya. Di Andir. Kak, sorry. Di Andir. Yang lain. Iya. Gak tahu. Mungkin kayaknya lebih asik. Kayaknya Gimana? ini deh, Pak. Kan baru azan Isya. Iya. Mungkin baru ini lagi pada sholat. Sholat gitu. Ini ada yang nggak pernah aktif, ada yang 7 hari aktif. Aku juga ini ada yang belum dinilai toh, Pak. Tapi matkul lain sih. Cuman matkul berpraktik. Tapi kan katanya kalau misalnya nggak gak dinilai teh harus nge-follow up gitu ke siapa, ke Bu Iis kali ya, ke ini prodinya. Biasanya ke prodi masing-masing sih. Soalnya sampai sekarang tugas 1 juga belum dinilai, tapi udah keluar tugas 2 juga sih, tapi belum dinilai katanya. Tapi harus nunggu dulu kalau tugas 2 sampai tugas 2 deadline habis udah beres katanya baru ngomong.
ngeliat di grup sih bacanya kayak gitu ya, jadi aku ya udah diemin aja dulu. Mata kuliah Apa gimana Pak? di mata kuliah apa? Mata kuliah jaringan komputer. Oh. Iya. Ini yang tadi data yang tugas 2 gimana? Udah belum? Yang mana? Bentar Pak. Yang di kelas 2-nya. Udah, cuman aku belum mengirim link. Berarti kalau yang mata kuliah berpraktek kan cuma mengirimkan videonya kan sebenarnya. Iya, tapi ada yang Alpro kemarin, Alpro pakai PDF, soalnya Alpro mah tugasnya teh ada 2, jadi yang ada 2 soal gitu. Yang pertamanya tuh kayak nyeritain sejarah, kita harus nyari sejarah tentang Java gitu kalau nggak salah. Iya, tentang Java. Terus udah kayak gitu, nomor 2-nya baru prakteknya Alpro. Jadi kayak ngumpulin PDF-nya juga, soalnya kan si ngumpulin Yang word SQ, system. yang tugas 2 itu yang SQL ya. Gimana Pak, Kalau putus-putus? tugas Bentar. Aku ngasih sinyal dulu. Apa putus-putus? Pak, gimana? maaf tadi putus-putus, gimana Pak? Tugas 2 yang basis data itu yang praktikum SQL kan. Ya, praktikum Baru SQL. 2 yang itu. Gitu. Aku belum ngirim link sih, tapi udah. Soalnya belum di coverin YouTube-nya. Mau aku coverin dulu. Aku error beberapa kali tau Pak, waktu praktek. Salah di aku sih. Kalau aku. Ini mau nunggu dulu Pak. Halo, sinyal di sini. Tes, cek, Halo, dengaran ya. Pak. Masuk. Iya, sinyalnya ada yang hilang. Banyak yang kayak gini teh, kalau di grup juga suka ada yang SS-in kayak ini, aku cina private Zoom-nya, soalnya nggak pada hadir. Kayaknya mungkin karena si aplikasi Tuton juga nggak ada pop-up notification ya Pak. Jadi kalau ada chat masuk Ada. atau jadi kayak nggak tahu. Iya, Aku juga itu. pasti yang hadir yang rajin buka e-learningnya. Iya sih. Aku juga untung waktu hari Selasa aku cek semua. Emang aku tiap Senin atau Selasa sih ngecek. Karena waktu itu nggak ikutan karena si bapaknya baru masukin linknya teh hari apa ya, hari Kamis gitu. Terus aku baru ngecek lagi Ini hari gimana Sabtu. ini? Langsung ke materi aja apa gimana? Boleh langsung ke materi juga Pak. Kebetulan aku juga belum memperdalam. Oke. Ya.
ini nanti materinya sesuai judul aja ya. Kasih data terdistribusi gitu ya. Berarti itu yang aktivitas 9 ya. Yang ini, yang aktivitas berapa? 10. 10. Iya, yang aktivitas sebelum 10 sudah saya anggap ini aja. Sudah saya anggap bisa lah gitu ya. Oke. Oke. Belum sih, aku belum baca yang konsep basis data itu. Desain landscape ya Pak. Sambil charger. Kelihatan. Aku izin join pakai komputer ya Pak. Muncul nggak sih? Aku izin live dulu. Ini kok nggak muncul? Udah muncul belum? Udah. Ke screen-nya saya. Oke. Udah muncul Pak. Oke. Ini serasa privat ya. Ini bukan kuliah nih, les nih. Les privat. Les private ini. Iya. Nanti ini kan saya bikin berapa ya? 14 atau 15 slide gitu ya. Nanti kalau lamaan atau kecepatan gitu, karena ini cuma berdua aja, langsung Iya. langsung ini aja ya, langsung interaktif aja gitu ya. Oke, siap. Sebelum kita mulai, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ini jadi ini web yang ketiga ya. Nanti ada Ya, web yang terakhir ya kalau nggak salah ya. Web yang keempat ya berarti ya. Atau cuma 3 aja? Halo, halo, dengar? Seingat aku sih waktu semester kemarin mah cuma 3 web doang Pak. Jadi habis ini kan keluar tugas 3 udah nggak ada lagi web. Cuman nggak tahu kalau semester sekarang. Oke. Ya, kayaknya sih ini yang terakhir gitu kayaknya, web 3 gitu ya. Atau juga tinggal beberapa minggu doang kan? Halo? 2 minggu lagi kalau nggak salah. Halo, halo, dengar nggak Udah suara masuk saya? kita Pak suaranya? Cek, 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 cek. Halo, tes. Soalnya di sini juga lagi hujan. Halo, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran? Oh, kedengeran nggak Pak? Cek. Halo, halo, tes. Kedengeran nggak?
Halo. Di sana. Mbak Rika Halo, coba Kak. ngobrol-ngobrol. Coba halo, halo, tes, tes, cek suara lah, cek suara. Di sini juga lagi hujan Halo. soalnya. Halo, halo. Di saya Bapak Nggak udah kedengeran tuh lancar. suaranya. Halo. Ada nggak, Pak? Tapi suara saya kedengeran. Kedengeran, Pak. Halo. Halo. Ada suaranya nggak, Pak? Oh, hai. Kedengeran ya? Ya, Oke. kedengeran. Sudah. Ini langsung share screen-nya tadi kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke nih. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya. Iya. Oke. Nah, langsung aja nih. Ini sebenarnya konsepnya ya, konsep dari basis data terdistribusi ya. Intinya Hmm. tuh data disimpan pada beberapa tempat gitu ya. Nah, tempatnya itu site gitu. Kemudian setiap tempat itu diatur dengan suatu DBMS atau database management system gitu ya. Jadi ini dari konsep ini itu enggak site-nya itu enggak cuma satu ya, tapi beberapa tempat kemudian dikonektingkan gitu dengan yang namanya DBMS. Gitu. Itu secara konsepnya. Nah, ini bisa dilihat itu ada gambar yang pertama itu database teknologi gitu ya. Nah, di situ tersentralis gitu ya, terpusat itu kalau database teknologi. Kemudian kalau network teknologi itu distribute gitu ya. Nah, ini kenapa basis data terdistribusi gitu ya. Jadi datanya itu didistribusikan ke siapa saja yang ingin melihat atau ingin mengakses data tersebut. Gitu. Itu secara konsep gitu ya. Oke. Iya. Nah, di sini ada tiga gitu ya distribusinya. Yang pertama itu distribusi secara sistem komputer gitu ya. Yang pertama itu sejumlah unsur atau elemen mengelola yang sifatnya otonom gitu ya, atau otonomus, tidak harus homogen tuh. Nanti kalau misalkan otonom atau homogen itu apa gitu ya, itu istilah gitu, nanti bisa uh, Mbak Rika cari sendiri gitu ya, istilah-istilah Iya. tersebut gitu ya. Nah, Oke. yang saling terhubung melalui suatu jaringan komputer dan bekerja sama untuk melakukan tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi elemen-elemen pengolahannya itu sifatnya otonom. Jadi kayak misalkan otonom itu kan ya kamu bergeraknya di bidang apa,
ya itu saja yang kamu geluti, kayak gitu loh. Tapi kalau yang homogen itu kalau nggak salah gitu ya, bisa yang lainnya juga, kayak gitu. Kemudian yang keduanya itu ada database distribute gitu ya, itu suatu kumpulan dari berbagai jenis database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer. Nah, kalau yang ini itu kemarin ingat nggak yang tabel nilai yang di web 2 gitu kan? Tabel nilai itu kan gabungan antara tabel mata kuliah dengan tabel apa? Mahasiswa ya. Iya, tabel mahasiswa. Nah, itu sudah dikatakan sebagai database atau distribute database atau database terdistribusi karena itu tadi kumpulan dari berbagai jenis database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer. Itu harus melalui jaringan komputer ya. Kalau nggak melalui jaringan komputer, itu bukan dikatakan sebagai database terdistribusi, gitu ya. Nah, distribute database management sistemnya itu software yang mengatur database terdistribusi selama terjadinya distribusi transparan ke user. Contohnya, eh, karena Mbak Rika itu mahasiswa UT, pasti kan punya akun akademiknya sendiri untuk melihat Iya, nilai dan lain sebagainya. Kan kayak gitu ya, iya, punya kan? Nah, punya. nah aksesnya itu yang mengatur itu adalah database manajemen sistemnya dengan cara aksesnya itu melalui user sama password dari akun tersebut gitu loh. Hmm, ya, Dengan dikasih role gitu ya? iya, itu ada transparansinya gitu loh ya. Jadi misalkan dengan NIM-nya Mbak Rika, kemudian password-nya apa gitu kan. Biasanya kan NIM sama password-nya, biasanya loh. Iya, Nah, kalau sudah masuk, ya sudah. Di situ cuma bisa mengakses namanya kamu, profilnya kamu, nilainya kamu, KRS-nya kamu, KHS-nya kamu, dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan atau yang berhubungan dengan yang mewakili NIM tersebut gitu loh atau akun tersebut gitu. Itu yang oke. mengatur database management system kayak gitu. Oke ya, masuk ya. Iya, oke. Masuk masuk, Pak. Nah, di sini ada processing logic gitu ya. Untuk database terdistribusinya. Kalau untuk processing logic itu masuknya ke inventory, kemudian personel sama sales gitu ya. Itu Ya, processing logic. Sama halnya tadi yang saya contohkan dengan NIM-nya kamu mengakses apa namanya nilai gitu ya, nilai, atau ya, nah itu kan masuknya ke matkul. dalam inventory, Iya, inventory data akademiknya kamu gitulah secara. Nah, itu masuknya atau tergolongnya ke dalam processing logic gitu ya. iya, Nah, kalau kamu mau mengeprint nilai dari akunnya kamu kan itu biasanya ada fitur print ya iya biasanya. ada. Nah, itu sudah masuk ke dalam fungsinya atau functionnya.
Sini di function itu saya contohkan printing sama email gitu. Oke? Oke, Pak. Nah, kalau data sih Function ya udah printing sama itu email. data. Computation. Kemudian computation gitu ya. Computation ya proses kamu mengaksesnya, kemudian mau menyalakan laptop, kemudian login ke sistem tersebut dan lain sebagainya itu computation. Gitu ya. Ya, mengerti, Pak. Nah, ini set 1 ya. Di sini ada program 1, program 2 sama program 3. Kemudian dimasukkan ke dalam yang namanya database. Ini yang dikatakan centralized database. Gitu ya. Iya. Gambarannya kayak gitu aja. Nah, ini yang dikatakan sebagai network arsitekturnya atau dengan centralized database gitu ya. Centralized database kan tadi yang ini Yang terpusat. yang terpusat gitu ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Iya, kelihatan. Yang set 1. Nah, kemudian yang set 2, set 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi kan di awal itu kan terdiri dari beberapa site kayak gitu ya. Ya. Nah, dan terhubung dengan yang namanya network atau jaringan. Itu yang dikatakan terdistribusi. Oke? Oh, oke. Terdistribusi. Iya, ya. Ini saya gambarkan sesimpel mungkin. Jadi misalkan nih, kamu membuka suatu tadi apa namanya, website akademiknya UT, apa sih namanya? Untuk Website apanya? melihat Ngelihat nilai atau IPK? ya nilai IPK, kemudian mata kuliah yang sudah Pakai diambil. MyUT. Nah, misalkan pakai MyUT, kamu Ya. mengakses MyUT gitu ya, MyUT. Klik aja di Chrome atau di mana gitu ya. myut.co.id. Nah, di situ kan muncul coba kamu contohkan di situ muncul apa saja? Coba. Di situ muncul profile, terus kalau misalnya mau kayak registrasi matkul, terus lihat nilai, cek lokasi ujian, Oh, udah terus cukup. oke. Itu kamu nggak kenapa saya stop? Itu kamu sudah menyebutkan 4 ya. Oh ya. Nah, dari keempat itu satu itu dimasukkan ke set yang kamu Sama. gambarkan yang di sini. Set 1 Eh, my profile, set 2 nilai tadi kan, ya. set 3 lokasi ujian misalkan dan lain sebagainya tadi yang kamu sebutkan gitu ya. Nah, kalau kamu ngeklik diibaratkan nih MyUT-nya itu ini communication network MyUT-nya. Kalau kamu ngeklik di lokasi ujian, nanti yang keluar itu ya misalkan site 3 Saya isinya tiga. lokasi ujian. Oke. Itu loh. Jadi basis data itu tadi sekumpulan data gitu ya yang dimasukkan, sekumpulan data atau sekumpulan program yang dimasukkan ke dalam database. Ya. Ya, Nah, ngerti. terdistribusi kan database nggak cuma satu, ada database nilai, ada database lokasi ujian, ada database my profile dan lain sebagainya yang tadi kamu sebutkan ya. Ya. Nah, jadi itu tadi kalau terdistribusi itu sekumpulan dari beberapa database itulah yang saling terhubung gitu. Oke ya. Oh, oke. Nah, ini ada nih
beberapa contohnya lagi nih. Nah, set 1, set 2, set 3 itu kan database isinya. Iya. Ya. Oke. Oke. Kalau dari segi orang-orang teknik gitu ya, kalau terdistribusi itu sudah membahasnya bukan database tapi site gitu. Oke. Namanya site ya. Oke. Ya, namanya site walaupun kadang ada yang menyebut database 1, database 2, database 3 misalkan. Ya itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Cuma kalau dari segi penamaan lebih sudah pakemnya itu bilangnya semuanya site. Jadi nanti kalau misalkan kamu bekerja di suatu perusahaan dan kamu jadi database analis misalkan gitu ya, ini database ini adanya di site mana? Iya. Ya kan? Nah itu kenapa di mata kuliah ini namanya site? Kan nggak mungkin kalau misalkan ini database ini adanya di database mana? Kan nggak make sense gitu loh. Nah, Ya. kayak gitu. Nah, ini ada tipe-tipenya. Jadi homogen, ada 2 tipe basis data terdistribusi. Kalau homogen itu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Gitu ya. Tipe DBMS yang sama. Misalkan, kamu pernah nggak penasaran dengan yang namanya sistem operasinya kasir? Fungsinya kasir itu kan hanya menghitung, gitu kan? Iya. Nah, itu menghitung harga, menghitung jumlah barang yang laku sama stoknya, kan intinya itu menghitung gitu kan. Iya. Itu tipenya basis datanya itu tipe homogen karena menjalankan tipe DBMS atau database management sistem yang sama gitu ya. Ya. Nah, kalau yang heterogen itu sistem di mana setiap tempat yang berbeda itu menjalankan DBMS yang berbeda pula, baik relasinya atau relasinya itu relasi ya, kayaknya sudah ya yang relasi. Iya, sudah. Itu masuk ke heterogen. Jadi setiap beda tempat, beda DBMS-nya, gitu ya, atau database management system. Database management systemnya itu bisa dikatakan perintah gitu. Nah, terus gambaran basis data terdistribusi yang heterogen dapat dilihat nih pada gambar ini. Ini yang heterogen, gitu ya. Ini kan ada 3, ya, ada 3 gateway. Nah, di setiap gateway-nya itu mempunyai perintahnya masing-masing, gitu aja. Atau mempunyai DBMS-nya masing-masing. Gitu ya. Ya, Pak. Pak, maaf gambarnya nggak freeze. Jadi PPT-nya belum Freeze. pindah slide. Jadi PPT-nya Ini belum sudah. pindah slide. Tapi kalau Ini omongannya sudah. jelas. Oke. Sudah ya. Ini sudah gambarnya. Nah, kita masuk lagi ke yang namanya arsitektur basis data terdistribusi. Jadi ada arsitekturnya ya. Basis data terdistribusi itu gitu ya.
Di sini ada, suara saya jelas ya? Ya, suaranya jelas, cuman gambarnya aja nge-freeze. Jadi nggak pindah-pindah slide gitu loh, Pak. Bapaknya juga nge-freeze. Mas, ini nyampe apa nih? Nyampe yang mana? Nah, sekarang udah gerak Slide lagi, ini. yang arsitektur basis data sekarang. Oke, oke, oke. Ini sudah gambar tipe basis data terdistribusinya sudah lancar ya berarti ya? Enggak, dari nggak ada gambarnya. Oke, ya cukup. Mungkin sinyalnya lagi lemot banget gitu ya. Tapi Iya, yang jelas oke kan. suaranya kedengeran gitu aja ya. Iya, kedengaran, Pak. Nah, ini ada arsitekturnya. Di sini ada 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda, gitu ya. 2 arsitektur alternatif DBMS itu terdistribusi adalah klien dan server, kemudian ada kolaborasi server, gitu ya. Jadi ada klien, ada server, kemudian ada kolaborasi servernya Server. juga, gitu. Oke ya, Oke. arsitekturnya seperti itu. Jadi eh, kalau misalkan kamu mengakses suatu sistem atau bisa dikatakan kamu mengakses suatu website dan di situ kamu sebagai klien, kemudian kamu mengambil data website tersebut dari server, itu sudah masuk ke dalam arsitektur basis data terdistribusi, gitu aja. Oke? Oke. Berarti ya, Berarti gimana? enggak, maksudnya aku mencerna ulang lagi kalimat Bapak di otak aku, terus kayak, oh, yang kebayang kayak gitu. Oke, oke. Kayak gitu. Nah, ini masuk ke dalam klien servernya. Sistem klien server itu mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 72 gitu ya. Gambar 72-nya itu yang tadi ya. Yang ini? Ya, Ini yang tujuh ini. satu. Oh, Nah, oke. itu. Yang ini ya gambarnya. Ya, Nah, klien itu bertanggung jawab pada antarmuka untuk user. Sedangkan server itu mengatur data dan mengeksekusi transaksinya atau mengeksekusi perintahnya atau query-nya gitu ya. Sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal personal komputer. komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe-nya. Misalkan nih, kamu ngeklik nilai kamu di sistem MyUT, ya, ngeklik nilai. Ya, Nah, di situ setelah kamu klik gitu ya, kamu pernah perhatikan nggak loadingnya, loadingnya di website gitu ya, loadingnya di Chrome misalkan, di alamat websitenya itu kan cepet banget tuh perintahnya. di Pernah? websitenya. Ya, pernah nggak? Enggak Misalkan sih. nih, misalkan nih, ini saya stop sharing ya, nanti saya sharing yang lainnya. Mana nih? Misalkan nih, saya sharing ini aja, wis. Nih, misalkan nih,
Mana. Nih, kan kelihatan nih. Kelihatan nggak sharingan saya? Halo? Cek. Cek. Halo. Oh, ada Kelihatan? Pak, ada suaranya. Saya sedang buka tutornya e-learning ut.ac.id. Sudah kelihatan? Kelihatan. Nah, kamu perhatikan yang di sini. Yang ini nih. Ini ya. Yang saya blok. Iya. Nah, kalau misalkan saya klik dashboard gitu ya. Nah, di sini kan, itu langsung muncul beda nih. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan saya klik basis data gitu, my course.php misalkan. Nah, itu tuh perintah course view.php kemudian ID-nya ID-nya Oke. itu 63 gitu dan lain sebagainya. Nah, itu tuh perintah query yang ini saya sebutkan tadi untuk client servernya gitu loh ya. Oh, oke. Oke. Nah, Oke. itu gitu. Nah, ini gambar 72 sistem client server. Jadi ini perintah gitu ya. Perintah kemudian ke klien gitu ya. Dari klien itu kalau misalkan perintahnya ke server mana gitu, semuanya dicoba dulu, jajali dulu gitu loh. Oke? Oke. Nah, Ya, yang. di sini ada collaboration servernya ya. Kolaborasi server itu arsitektur client server tidak mengizinkan gitu. Satu query mengakses banyak server. Nah, kalau klien dan server atau klien servernya itu kan bisa mengakses ketiga server ini gitu loh ya. Yang tadi loh ya, yang sebelumnya. Ya, Kalau yang collaboration apa namanya? Collaboration collaboration server. server ya, itu tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery-nya untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subservernya, subquery-nya gitu ya. Nah, proses klien cukup kompleks gitu ya, dan terjadi overlap dengan server gitu. Dan collaboration server itu kurang diminati lah. Nah, nih query-nya ke server, kemudian dari server dipecah lagi ke server-server yang lainnya gitu ya. Secara gambarannya seperti ini aja. Oke. Ah, Nah, selanjutnya ada penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Nah, penyimpanan data pada sistem terdistribusi itu dibagi menjadi dua. Ada fragmentasi sama ada replika. Nah, ini. Kalau fragmentasi itu terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragment yang lebih kecil dan mengirim fragment pada beberapa tempat. Nah, di sini
terdapat dua macam fragmentasi. Yang pertama itu horizontal, kemudian yang kedua itu vertikal, gitu ya. Nah, Iya. kalau yang horizontal itu setiap fragmennya terdiri dari sebuah subset baris, ya. Kemarin tuh Iya. yang saya materinya baris itu apa namanya, tupel atau apa gitu ya. Di materi yang kemarin saya kirimkan itu ada, gitu ya. Nah, kalau yang vertikal itu terdiri dari subset kolom dari relasi asalnya, gitu ya. Nah, ini gambarnya aja nih. Nah, fragmentasi vertikal itu yang ke bawah, gitu ya. Kalau Iya. yang horizontal itu barisnya, gitu ya. Itu gitu. Oke. Nah, bedanya fragmentasi horizontal sama vertikal, gitu ya. Kalau horizontal itu data dipisah dan didistribusikan ke beberapa server berdasarkan baris atau record, ya. Nah, kalau yang vertikal itu data dipisah dan didistribusikan ke beberapa server berdasarkan field atau kolomnya. Jadi beda pendistribusiannya, gitu ya. Kalau horizontal itu yang didistribusikan baris, gitu kan. Kalau yang horizontal yang didistribusikan itu field-nya atau kolomnya. Itu gitu aja, lebih gampangnya. Oke. Nah, ya, nah kita sudah masuk ke yang namanya replikasinya, gitu ya, atau replikasinya, gitu ya. Nah, replikasi itu berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasikan pada satu atau lebih tempat, sehingga pada satu contoh nih, jika relasi R diimplementasikan ke R1, R2, dan R3, dapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat, gitu ya. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar 7,5. Intinya tuh relasi itu hanya copy paste aja, gitu lah. Wah. Terkait R1, R2, R3-nya aja di setiap site-nya. Misalkan di server UT gitu kan, data mahasiswa, ya data mahasiswa kan, mahasiswa berprodinya kan banyak banget gitu kan. Ya itu tinggal copy paste aja data mahasiswa, di copy pastekan, kemudian tempatnya data mahasiswa gitu, tapi diisinya berprodinya masing-masing gitu aja. Jadi replikasi itu secara tidak langsung membantu kita agar tidak membuat dari nol. Intinya diduplikasi aja, dan itu nggak masalah. Oke. Oke, Oke, kebayang, Pak. sampai sini ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi itu tuh di kopinya atas kemauan kita atau otomatis kesebar gitu, Pak? Atau kita yang tetap nentuin? Itu tetap nentuin kan berarti ya? Ya, iya dong, kita yang tetap menentukan gitu loh. Dan Oke. menentukannya itu biasanya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan sistemnya atau servernya atau apalah gitu. Intinya sesuai dengan kebutuhan.
Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan ya nggak usah gitu loh, nggak usah apa namanya, direplikasikan gitu. Oke ya. Ya, Nah, ini ada penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Ya, yang pertama itu motivasi untuk replikasi adalah nih, jangan sembarangan dari replikasi aja gitu. Nah, ini ada motivasinya untuk mereplikasikan gitu ya. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat yang lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh seluruh komunikasi yang gagal. Ini keuntungannya. Nah, adanya evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal ya, dari relasi termasuk ke remote site-nya. Itu. Oke, oke cukup? Pak. Cukup ya? Udah berapa menit nih? 53 menitan ya. Iya, aku mau nanya ini dong Pak. Kalau misalkan kita bikin database di SQL gitu kan, ada primary key-nya. Nah, itu kalau misalnya di SQL-nya kan ikonnya kunci warna emas ya. Nah, terus kan kita tuh nge-index, nah terus Nah, jadi ada kunci warna silver gitu, nah itu sebutannya apa ya, Pak? perbedaannya apa gimana? Iya, beda sama, Soalnya namanya, dipanggilnya apa nah gitu. Kan nggak mungkin nyebutnya kayak kunci silver gitu. itu kan ada primary key, kemudian ada foreign key. Kemarin kan dibahas yang kayak gitu, yang pas duet pertama. Iya, berarti itu foreign key itu ya? Oh iya, berarti namanya Iya. foreign key. Ya aku tuh Nah, mikir aku nyebutnya apa ya, jadi aku sebutnya kunci silver, yang warna silver. iya kan nggak apa-apa. Maksudnya foreign key itu kan alternatif apabila primary key-nya nggak ada gitu loh. Ya, Nah, makanya di SQL gitu kan, di phpMyAdmin ya kalau nggak salah ya, ya PHP-MyAdmin. itu ada dua, yang satu emas, yang satu silver gitu ya. Ada lagi Ya, eee, apa, udah sih Pas. ingat-ingat mumpung ini lagi private nih. Oh, ini Pak, nanti tugas 3 bakal lebih susah nggak? Atau bisalah Tugas gitu tiga pasti? ya kan, kalau kamu mengikuti di setiap sesinya gitu ya, di setiap aktivitas belajarnya pasti mudah. Ya sih, tapi tetap aja waktu prakteknya suka ada error-error. Tadi juga, waktu ngerjain tugas 2 ada errornya kayak lupa lah ngeindeks, lupa apa sih, eee, jadi atau enggak error si software-nya, pas aku ngebuka shell tuh nggak bisa, jadi aku masuk komen sendiri, paling gitu. Nah, ya itu kan yang itu proses belajar biar kita jadi lebih baik lagi gitu loh. Kalau misalkan
dalam proses Iya. belajarnya aja udah mulus gitu kan. Nanti kalau dihadapkan di dunia kerja ada yang error dan lain sebagainya, kamu nggak tahu cara penanganannya bagaimana. Karena gitu. Kadang di Iya modul sih. itu, Iya, kadang di modul praktikum itu ada yang menyesatkan. Menyesatkan bukan berarti bagaimana ya, menyesatkannya ada kalau misalkan kamu mengikuti modul praktikumnya, itu ada beberapa yang apa namanya, menyalahkan. Kalau kamu mengikuti itu nanti hasilnya jadi salah. Gitu. Lah itu sengaja dibikin seperti itu biar kamu mikir loh salah saya di mana, di apanya, di query yang mana gitu. Oh, alah. Biar belajar aja ya, Pak, ya? Iya, iya dong. Kalau mulus-mulus aja nanti nggak bakalan belajar. Ya, tapi kalau misalnya ngeliat video cutting atau temen yang udah, tuh kayak, "Kok dia cepet banget sih?" Gitu. "Kok aku banyak error-nya?" Apa aku nggak tahu dia di-cut-cut atau gimana. Cuman Ya, kayak nggak di-cut sih kelihatannya. yang namanya video kok gampang itu udah banyak yang ikat. Iya Mudah. sih. Ya, Pak. Oke, Oke, semangat. makasih. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa kumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jangan malah melebihi batas waktu yang ditentukan, gitu ya. Ya, siap, Pak. Oke. Hmm. Kalau ini saya materinya tak share ke ini ya, nanti kamu download ya. Iya, oke. Di-link lagi ya? Gimana? Semenit. Iya, di komen lagi. Dikirimnya atau di mana, Pak? Di chat? Oke, Chat e-learning? di chat nanti. Oh, chat Ya. ini aja. Di itu nggak apa-apa nanti. Nanti tak upload di webnya, Oh, di oke, siap. e-learningnya. Kalau di sini kan nanti yang dapat cuma kamu saja, yang lainnya nggak kedapetan materinya. Begitu? Iya sih, bener. Oke, siap. Ya, Oke. Oke. oke, Pak. Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini saya screenshot dulu biar ada bukti pertemuannya, kameranya dinyalakan, gitu ya. Nah, ada nggak, Pak? Ada. Oke. Oke. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah selesai untuk tugas kali ini, gitu ya. Berarti kamu tinggal berapa semester lagi? 4. 3, 4, kan sekarang semester 4. 4. Oh, oke. Ya, semangat Ya. terus, belajar terus, gitu ya. Oke, Oke. cukup ya. Ya, kasih Kurang banyak, Bapak. lebihnya dari saya ya, maaf, assalamualaikum.